Ini kalau teman-teman pegang di sini, kemudian digerak-gerakkan, lalu ada cekluk-cekluk, itu terjadi kerusakan di sini. Nah, apa saja atau bagian mana saja dari jointstir yang mengalami kerusakan? Jointstir ini dia fungsinya apa sih? Dia meneruskan putaran dari steering shaft masuk ke rack steer, Pak. Setir itu apabila terjadi dorongan dari depan, itu langsung ke atas, ke pengemudi. Makanya kalau terlalu lancar dia artinya longgar. Kalau longgar dia berarti mengakibatkan bunyi. Gap di sana. Jadi harus rapat tapi nggak boleh seret. Kasus jointstir ini, nah ini misalnya yang ini dia terlalu seret. Oh iya, ini seret ya? Nah ini seret ini. Ini seret. Jadi kita gerak-gerakkan gini nggak mau. Ya. Keren banget mas mobilnya. Wah iya, ini mobil termasuk mobil yang kelasnya tertinggi di tahunnya. Ultimate ya? Ultimate. Bicara masalah cat ya, mungkin beberapa sudah ada yang dicat ulang. Bumper cat ulang. Kalau untuk mesin sepertinya masih ori. Oke. Terus ini bagasi. Wih. Kita buka. Wih, bersih. Wih. Wow, bersih ini. Ini sudah di salon luar dalam. Wow. Assalamualaikum Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Nah, ini kita ketemu Mas Hardi dengan kasus yang berbeda kelihatannya. Ini sayap, Pak. Sayapnya Supra X 100 cc. Saya ini bikin standar Mas Hardi lagi. sekarang lagi koleksi motor ini dia, motor klasik. Belum klasik tuh ya? Irit, Pak. Ya, motor irit, bukan motor klasik. Saya selain mobil irit yang saya suka juga motor juga irit, Pak. Irit juga. Saya pernah pakai Supra X ini 100 cc ya, Pak 100 cc ya. Itu dari tempat saya sana Gunung Kidul sampai sini kurang lebih sekitar 47 kilo. Nah, itu berapa liter tuh? Bensinnya cuma habis sekitar 300 mili. Itu kalau pakai Serena saya bisa habis 5 liter lebih, Pak. 5 liter lebih. Kalau ini pakai ini 300 ml. Ya, gimana Pak Taufik? Oke, baik Mas Hardi. Nah, ini depan kita ada mobil. Oh ya, Grand Livina. Grand Livina. Iya. Ini kita lagi tidak mau jual mobil ya? Oh enggak. Ya, jadi untuk Grand Livina kita ini Pak Taufik ya, kita bicara masalah kaki-kaki ya. Mungkin dari teman-teman pernah nemuin mobil ini Grand Livina atau mungkin mobil yang lainnya. Mobil lain ya. Itu sudah ganti banyak nih, misalnya kaki-kaki saya udah ganti Mas. Apa aja Pak yang udah diganti? Ball joint udah diganti, lower arm udah diganti. Misalnya bushing lower armnya, terus bushing stabilizer, rack steer pun juga udah diganti. Rack steer. Rack steer udah diganti tapi masih bunyi Mas. Nah bunyinya seperti apa Pak? Nah kita masuk ke dalam Pak. Oke, baik. Nah kita pernah lakukan ini Pak ya, Mas Nova ya waktu itu ya, syuting ya. Itu pernah melakukan simulasi cara ngecek kaki-kaki mobil itu dalam kondisi bagus atau enggak hanya dengan memutar setir. Iya betul. Nah betul. itu, ini saya nggak ada lampunya nih. Nah, lampu saya aja deh. Oke. Nah, dengan memutar setir itu kita bisa mengetahui bahwasanya kaki-kakinya bermasalah atau enggak. Nah, kita kan ada satu mobil Pak yang mobil dagangan kita itu, yang Nissan Grand Livina waktu kita upload yang harga 70 jutaan. Ya, oh ya, betul. Unitnya sekarang masih. Nah, itu Pak Taufik, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya kaki-kakinya bagus, rack steer-nya juga baru, tapi ternyata dia masih oblak, misalnya kayak gini nih. Ini kita putar-putar. Nah, teman-teman, ini saya coba tempel di sini biar teman-teman bisa dengar. Nah. Oh iya bunyi ya? Nah, itu kan bunyi jegluk-jegluk ya? Iya, betul. Itu bunyi jegluk-jegluk, misalnya rack steer teman-teman udah pernah ganti. Terus apa tuh namanya, T-rod dan juga rack end-nya udah pernah ganti. Karena kan kita kan kalau beli rack steer kan kadang-kadang nggak dapat rack end sama T-rodnya. Terus ball joint juga udah diganti, tapi kok masih seperti itu juga, apa yang rusak? Nah, kita dapat satu kasus joint steer-nya bermasalah, Pak. Joint steer. Ya, jadi kita belum beranggapan sampai ke steering shaft-nya, karena steering shaft itu memang beberapa unit ada yang pernah kena, tapi yang harganya murah dan juga penggantiannya mudah itu adalah joint steer-nya. Nah, joint steer itu seperti apa sih barangnya? Nah, ini di depan sudah kita lepaskan, Pak. Baik. Posisinya di mana, Mas, joint steer? Ya, jadi ini posisinya, ini kan ada steer, Pak ya? Ya, betul. Di dalamnya sini ada steering shaft. Di bawahnya sini yang menghubungkan steering shaft dengan rack bawah itu namanya joint steer. Nah, teman-teman kalau melihat yang warnanya kuning ini,
Ini kalau kita putar-putar, nah itu. Ini kalau teman-teman pegang di sini, kemudian digerak-gerakkan, lalu ada cekluk-cekluk, itu terjadi kerusakan di sini. Nah, apa saja atau bagian mana saja dari genser yang mengalami kerusakan, ini kita sudah lepaskan, Pak. Baik, kawan-kawan. Kita akan lihat seperti apa sih joint steer. Ini. Ini kedengeran ini, Pak. Hujan. Mudah-mudahan mikrofonnya lebih mendominasi. Baik. Oke, jadi ini teman-teman namanya joint steer. Joint steer ini dia fungsinya apa sih? Dia meneruskan putaran dari steering shaft masuk ke rack steer, Pak. Berarti yang atas yang ke steer ini? Ya, yang atas ini. Steering shaft. Kemudian ini yang bawah. Nah, untuk di bawah ini biasanya itu dia kan ada dua ini, Pak, ada dua mekanisme di sini. Mekanisme pertama dia adalah bisa masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam ini tujuannya adalah ketika rack steer ini amit-amit ya, Pak ya, itu ada accident, tabrakan. Jadi mobil-mobil dulu itu kan tidak dilengkapi dengan joint steer yang fleksibel seperti ini, Pak. Benar, mati ya? Ya, mati. Jadi ketika dia ada benturan dari depan, setir itu apabila terjadi dorongan dari depan, itu langsung ke atas, ke pengemudi. Makanya biasanya mobil tersebut bodinya aman nih. Tapi begitu bawah kaki-kakinya atau bannya itu kena, kan mundur dia. Ketika dia mundur, setirnya ini ngenain si pengemudi. Itu yang mengakibatkan banyak pengemudi kecelakaan. Pengemudi itu tidak tertolong. Nah, sekarang joint steer itu modelnya seperti ini, Pak, kebanyakan, Pak. Jadi dia ketika terjadi benturan dari depan seperti ini, maka dia akan fleksibel. Dia tidak meneruskan kejutannya itu tadi sampai ke steeringnya. Jadi di sini adalah safety-nya ada di sini. Selain itu juga dia ketika dia berbelok, ini kan mungkin kan ada satu di antara ini ya, Pak ya, di antara dorongan dari setir juga. Ketika dia dari bawah misalnya jalan tidak rata, kemudian kalau misalnya membernya itu dilengkapi dengan bushing, pasti dia kan ada sedikit gerakan yang mengakibatkan rack itu tadi juga meneruskan gaya dorong. Nah, betul. Gaya dorong yang diteruskan itu tadi diredam oleh ini yang namanya joint steer. Nah, ini ada ini nggak sih, Mas? Ada hidroliknya nggak sih? Enggak. Ini dia modelnya hanya ini aja, Pak. Apa itu namanya? Sejenis ruang sempit saja. Yang dia mampu meredam sedikit ya. Jadi ada pelumas kah di sini? Ya, ini Vaseline. Vaseline. Nah, di sini teman-teman kalau bisa lihat ini Vaseline. Ini Vaseline. Nah, biasanya untuk kasus seperti ini terjadi masalahnya adalah dia ketika dia masuk seperti ini, Pak, ini dia tidak seret, tapi ada macetnya dikit. Harusnya kan memang dia seret, tapi dia nggak boleh terlalu lancar juga. Kalau terlalu lancar dia artinya longgar. Kalau longgar dia berarti mengakibatkan bunyi. Gap di sana. Jadi harus rapat tapi nggak boleh seret. Nah, ada beberapa yang seret. Jadi ketika dia ditekan seperti ini, nah ini keras, kemudian enteng lagi. Nah, ketika dia keras kemudian enteng lagi, kemungkinan besar ini sumbu ini ada kebengkokan. Bengkok. Ada kebengkokan. Mungkin kalau pernah accident kemudian ini bengkok, ini juga bisa. Nah, kalau dia sudah seperti itu harus diganti, Pak. Harus diganti. Tapi misalnya dia kasusnya adalah ini tadi menekan seperti ini dengan cepat, artinya dia terlalu longgar, itu bisa diakalin. Cara mengakalinya di area asnya sini itu dikasih sejenis kayak solasi hitam. Isolasi. Nah, solasi hitam, atau kalau misalnya solasi hitam itu terlalu tebal, teman-teman bisa pakai double tip yang kertas warna putih. Kertas ya betul. Nah, jadi kan kalau dia diikatkan di sini, kemudian putihnya itu dilepas, dia tertinggal hanya ini saja, Pak, hanya perkatnya saja. Perkatnya. Nah, perkatnya itu yang akan membantu kalau dia terlalu loncer, kemudian dia menimbulkan bunyi atau gap atau jarak, nah itu perkatnya yang tertinggal itu tadi yang akan merapatkan. Seperti itu. Itu pertama kasusnya yang atau satu sisi yang setir tersebut mengalami masalah. Jadi masalahnya itu adalah ketika dia gini, Pak, lewat jalan yang keriting, itu di setir itu terasa tek. Betul. Nah, ada seperti itu. Nah, itu meskipun rack steernya udah diganti baru, kemudian dia masih bunyi. Nah, teman-teman bisa melihatnya di sini, di area bermainnya ini. Jadi ketika dia ada getaran dari arah rack steer,
maka dia menimbulkan bunyi di area sini sambungannya. Nah, teman-teman ini buka vol saja, kemudian di sini dikasih double tip, lalu biar perekatnya itu tadi tertinggal. Nah, ketika dia sudah bermain seperti ini, nah, maka dia tidak ada lagi gap. Paling enggak di situ ada yang mengisi gap atau kekosongan atau celah itu tadi. Lalu kemudian yang berikutnya, kalau teman-teman misalnya gerak-gerakkan, kemudian ada bunyi gluk 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 gluk, itu dari sini Pak biasanya. Ini ada cross join. Oh, cross join ya. Mirip kalau teman-teman lihat propeller itu ada cross joinnya. Nah, cross join ini adalah fungsinya untuk fleksibel Pak. Jadi ketika dia berbelok, ini yang akan mengatur sudutnya. Jadi misalnya reknya ada di sini lubangnya. Kan kalau dia belok itu kan pasti join ini tidak selalu tegak lurus. Dia pasti kalau berbelok akan miring seperti ini. Nah, ketika dia terjadi kemiringan, maka yang mengatur fleksibelnya adalah ini Pak. Kalau dia terlalu fleksibel, maka atau terlalu gap, ada banyak gap, maka itu yang bikin bunyi. Kalau setir diputar-putar kayak tadi, kasus tadi, kemudian ada jelek-jelek, nah bunyinya dari sini. Nah, selain mengganti, kita bisa ada solusinya. Solusinya adalah dilakukan press. Jadi di sini teman-teman ada cross join-nya kan ya. Nah, ini bisa dipres menggunakan kunci sok. Kunci sok ukuran 8 atau 10. Nah, ini ditempatkan di tengah sini. Kemudian di bawahnya sini sebagai alas. Jadi alasnya sini, kemudian sini dipres. Dipres saja mungkin pakai hidrolik nih. Pakai hidrolik. Pakai alat press yang kita punya di bengkel itu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak punya alat press ya bisa dipukul. Tapi kalau dipukul rentan malah lepas ininya Pak. Oh iya, kuncinya. Nah, penguncinya ini malah lepas. Kalau penguncinya lepas malah bunyinya parah. Jadi kalau misalnya mau P3K itu pakai mesin press. Kalau mesin press kan pasti lurus Pak. Iya, betul. Center. Kemudian yang ditekan di sini. Nah, nanti kalau sudah ditekan, ini kan biasanya dia oblak ya Pak ya. Oblak itu terlalu ringan. Mungkin kalau digini-gini kan dia bisa. Iya. Nah, kayak gini. Tapi kalau ini masih normal sih sebenarnya. Masih normal nih. Masih normal. Tapi kalau yang udah parah itu kayak gini nih, kletek. Nah, kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya dia terlalu longgar itu bisa dipres. Tapi kalau kasusnya seperti ini dia sudah terlalu macet, Pak. Oh, padat. Jadi terlalu macet nggak bagus, terlalu longgar juga tidak bagus. Kalau terlalu longgar itu pasti timbul bunyi. Kalau terlalu macet, ketika dia muter, ada salah satu sisinya yang dia menimbulkan bunyi juga. Nah, jadi untuk kasus joinser ini, nah ini misalnya yang ini dia terlalu seret. Oh iya, ini seret ya? Nah, ini seret ini. Ini seret. Jadi kita gerak-gerakkan gini nggak mau. Iya, nggak mau. Kalau ini kan masih mau ya. Nah, ini dia mau. Tapi kalau yang ini, nah, dia seret. Ini terlalu seret. Nah, ini yang menimbulkan juga bunyi. Jadi terlalu seret itu mengakibatkan dia terlalu berat, Pak. Sehingga pada satu titik dia menimbulkan bunyi. Kayak gitu. Nah, makanya ini yang kemarin mobil yang showroom itu, ini adalah barang bekasnya. Oh, ganti ya? Karena kita mendapatkan barang bekas juga yang masih bagus. Nah, itu kita gantikan dan sembuh penyakitnya. Itu udah nggak bunyi cekluk-cekluk lagi. Nah, baik. Kalau tadi kan Mas menawarkan proses press. Ya. Kalau selain press berarti ganti. Ganti berapa biayanya? 1.700.000. 1.700.000 baru. Nah, kalau yang ini alternatif. Yang alternatif yang barang copotan. Iya, copotan. Itu kita dapat dengan tawar-menawar harga dan harga pas. Langsung itu kita dapat harga sekitar 300.000. 300.000. Tapi kondisi masih bagus, Mas. Masih bagus. Kita udah melakukan ngecek seperti ini. Ini kan dia terlalu ringan juga, Pak. Untuk kasus ini dia terlalu ringan. Kalau yang dia agak bagus itu ditekan gini agak berat dikit, tapi nggak terlalu berat. Gitu. Jadi fungsi joinser ini adalah itu tadi Pak, meredam kejut ketika dia terjadi hantaman di area rack setir ya. Sehingga daya kejutnya itu tadi nggak terus sampai ke steering. Jadi ada plus minus ya Mas ya. Plusnya lebih banyak untuk kita pengendara, safety ya. Cuma tadi ada berisik yang memang harus bisa kita ganti, perbaiki. Kita bisa siasati dengan melakukan diakalin lah. Kalau misalnya harga 1.700.000 itu terlalu tinggi, teman-teman bisa melakukan itu tadi di area sini dikasih double tip solasi, diambil
putih-putihnya ditinggalkan perkatnya, yang di sisi sini dilakukan press. Kalau sudah dilakukan dua cara tersebut masih bunyi juga, berarti harus dilakukan penggantian. Mas, kalau ini dibiarkan, suara masih tetap bunyi, apa yang terjadi? Aman saja, tapi nggak nyaman. Nah, jadi dia sebenarnya kan kita nyetir itu kan pasti megang setir, Pak. Betul. Nah, ketika kita pakai tersebut kemudian lewatin jalan paving seperti ini, itu Pak pasti kan akan menimbulkan noise. Suara yang sangat tidak nyaman. Nah, itu yang bikin hilang rasa nyamannya ketika berkendara. Gitu. Jadi hanya gara-gara ini itu mengakibatkan meskipun kaki-kakinya udah benar semuanya, itu mengakibatkan mengemudi juga kurang begitu nyaman. Itu sampai setir rasanya? Iya, kerasa banget. Kerasa banget. Jadi di setir itu kerasa ceduk. Orang mikir kalau udah kayak gitu udah berasumsi Pak, jadi tersugesti. Wah, mobil nggak enak banget nih, jangan-jangan rusak, jangan-jangan gitu. Jadi was-was ketika berkendara. Seperti itu. Was-was setan dan jin ya. Quran surat An-Nas itu. Ya kayak gitu, Pak. Baik. Nah, Mas Ardi, untuk pengerjaan seperti ini butuh berapa lama sih? Cepet sih. Kita ngelepas join setir ini paling 15 menit ya. 15 menit. Kemudian kita melakukan press seperti setiap cross joinnya ini, berikut dengan memberikan double tip di area sini, itu paling memakan waktu 1 jam. 1 jam. Jam itu. Mas, ini pertanyaan yang tadi kelewatan sebenarnya. Ya. Apa sih penyebab dari cross join ini? Ya, tentunya untuk hal-hal seperti ini tentu jalan yang medan yang rusak. Jadi mobil sering lewatin medan rusak. Ketika Rexter itu tadi udah oblak, itu lama-lama kan diteruskan ke sini, Pak. Ketika ini join ini dia misalnya sering putar, kemudian ketika dia muter, kan kita kan kalau ngelewatin jalan itu kan ada jalan jelek, kadang kan kita muter setir. Betul. Nah, muter setir itu kan ketika dia sedang bekerja kemudian dia dapat benturan, itu akan mempercepat keausan yang ada di join setir. Jadi penyebabnya sih aus ya. Selain usia itu aus yang disebabkan oleh medan jalan. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini kan pasti rek itu kan pasti rusak. Entah berapapun lamanya, pasti hal tersebut akan aus dan rusak. Nah, kerusakan tersebut akan menjalar ke join setir ini. Jadi mungkin teman-teman yang tadi di awal kita sudah sampaikan, udah ganti Rexter, udah ganti ball joint, kemudian masih aja bunyi yang tidak enak di area steering, satu diantaranya adalah ini, Pak. Dan yang harus diwaspadai ketika kita melepas dan memasang kembali join setir adalah sudutnya. Sudut? Ya, sudut. Jadi setir itu kan memiliki putaran yang sama, Pak, sebenarnya antara kanan dan kiri. Kanan kiri ya. Nah, kalau misalnya setelah pemasangan ini sudutnya tidak pas, meskipun beberapa join setir itu memiliki ini, Pak, memiliki anti salah. Ada gap, ada ini, Pak, ada coakan. Oh iya, coakan ya. Jadi kalau ada coakan itu adalah pasti anti salah. Tapi di sisi yang lain itu dia tidak memiliki bulat. Jadi kebanyakan adalah ketika dia memasang kembali itu tidak memperhatikan ketika dia melepasnya, atau mungkin setelah memasang tidak mengkoreksi kembali putarannya. Sehingga ketika mobil dijalankan itu yang terjadi setirnya miring. Nah, beberapa bengkel kan tidak memiliki sporing, Pak. Akhirnya dengan setir miring itu dia berasumsi bahwasanya ini kan habis dilakukan perbaikan, wajar setirnya miring. Nah, dia tidak melihat kembali miringnya itu karena salah mengembalikan, tidak di titik yang sama. Akhirnya putaran tersebut tidak diperhatikan jumlahnya kanan kiri itu sama atau tidak, akhirnya dimasukkan ke sporing. Ketika masuk sporing yang disetel adalah tirut bawah. Ya mungkin tirut bawahnya lurus, tapi putarannya setir nanti ketika putar balik, misalnya kan kita kan ada U-turn-nya, ada putaran balik itu, kok tahu-tahu nggak nyampe, biasanya nyampe, atau mungkin tahu-tahu terlalu dekat, sementara di sisi yang lainnya ketika belok kiri nggak nyampe. Nah, itu mengakibatkan di dalam setir itu kan ada spiral kabel. Spiral kabelnya itu menjadi putus. Spiral kabel ya? Ya, spiral kabel itu kan menghubungkan klakson, airbag, steering control, atau beberapa dilengkapi dengan cruise control. Nah, itu bisa mengakibatkan itu putus. Nah, kalau itu putus gara-gara kita pengen irit repair ini, ternyata berimbas ke yang lain. Mahal ya? Iya, untuk itu putaran setirnya ketika sebelum dan sesudah dibongkar harus benar-benar dipastikan sama. Seperti itu, Pak. Dan setiap mekanik di AHA itu berarti udah ngerti, Mas ya? Sudah. Jadi kita paham. Jadi gini, Pak.
mungkin beberapa unit datang nih, Ya. Mas, klakson saya mati, gitu. Atau mungkin Mas, airbag saya indikatornya kedip-kedip. Iya, kedip-kedip. Nah, ketika kita cek, wow, ini kabel spiralnya putus, Pak. Ya. Tapi ketika kita ngecek kabel spiral putus, pasti kita muter-muter setir. Oh. Kita pastikan tuh, jangan-jangan putusnya gara-gara pembagian setir nggak rata. Dan kebanyakan adalah seperti itu. Jadi pembagian setirnya nggak rata, Pak. Setelah dikonfirmasi, pernah perbaikan kaki-kaki, Pak? Oh, pernah, Mas. Sekitar 1 tahun yang lalu atau 6 bulan yang lalu. Ya. Kayak gitu. Itu kan karena apa? Karena dia terlalu cekak ya. Ketika dia berputar, kan ada satu sisi yang tidak sama, mengakibatkan sisi lainnya yang terlalu banyak putarannya itu mengakibatkan menarik kabel spiral di dalamnya. Sehingga kabel spiralnya putus. Nah, jadi kita pasti ketika ingin mengganti kabel spiral, kita pastikan dulu putarannya sama atau enggak. Kalau enggak sama, akan kita approval dulu ke customer, Pak atau Bu, ini putaran setirnya nggak sama, yang mengakibatkan kabel spiralnya putus. Kita harus samakan dulu putaran setirnya dengan melepas join setir ini, Pak. Join setirnya dilepas, kemudian misalnya terlalu banyak ke kanan, kita arahkan ke kiri. Nah, nanti ketika dipasang putarannya itu pasti akan sama. Kemudian kita sporing dulu, baru kita ganti spiral kabel. Atau mungkin kita ganti spiral kabel dulu, tapi harus di finishing sporing karena nanti setirnya pasti akan miring. Baik, Mas, kapan-kapan kita bisa buat video cara setting nyetelin ya? Bisa. Iya. Nah, ini sebenarnya kita bisa, cuman karena selesai. kondisi bengkel sudah selesai, teman-teman. Ini udah jam 5:30. 5:30 ya. Baik. Maka kita cukupkan sampai di sini videonya. Seperti itu, Pak Taufik. Terima kasih, Mas Ardi. Terima kasih, Pak. Semoga video dari kami bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Kalau ada teman-teman ingin menanyakan sesuatu, ketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.